Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri Tugumulyo, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri Tugumulyo, serta Bapak Ibu Guru hebat SMA Negeri Tugumulyo yang berbahagia. Acara berbagi pengalaman dan pemahaman modul 1.4 Budaya Positif dalam rangka kegiatan aksi nyata oleh calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Musirawas oleh Ibu Mini Wahyuni, Magister Pendidikan, Kamis 8 September 2022 dimulai. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita panjatkan karena telah memberikan segala hidayah dan karunia-Nya sehingga sampai hari ini kita masih diberikan nikmat dan tidak berkurang suatu apapun. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas Musirawas. Hadirin dimohon berdiri. Sana
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Kepala SMA Negeri Tugu Mulyo dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Urusan Kurikulum kepada Ibu Rika Indah Wijaya, Sarjana Pendidikan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SMA Negeri Tugu Mulyo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan di aksi nyata kegiatan Bu Mimi pada hari ini. Karena ini merupakan bagian dari kegiatan Bu Mimi sebagai guru penggerak. Maka di sini saya mewakili pihak sekolah sangat mendukung sekali kegiatan ini dan berharap ilmu Bu Mimi sebagai guru penggerak nanti bisa diimbaskan pada guru-guru yang lainnya. Dan saya juga berharap nanti ada guru-guru penggerak lainnya, jadi bisa ikut menjadi guru penggeraknya nanti. Karena nanti ada kaitannya kita untuk kurikulum merdeka. Insya Allah tahun depan kita lakukan atau kita laksanakan. Jadi nanti kalau banyaknya guru penggerak di sekolah kita, insya Allah untuk kurikulum merdeka di sekolah kita akan lancar. Ya, saya sendiri juga belum, nanti insya Allah nanti ada pelatihan untuk wakurnya sendiri. Mungkin untuk pelatihan khusus wakur ini pada saat pembuatan jadwal. Terus terang saya masih blank untuk pembuatan jadwal. Bertanya dengan guru sekolah-sekolah penggerak lainnya pun mereka juga masih belajar. Jadi untuk pasnya belum begitu. Karena nanti banyak sekali rupanya yang mau dirubah. Misalnya banyaknya juga kurangnya jam, bukan berarti kita nanti berkurang, nanti ditambah dengan proyek-proyek. Nah untuk demikian itu nanti bagaimana? Ada setiap mapel sepertinya ada proyek ya Bu. Nah jadi nanti setiap mapel karena ada proyek, otomatis nanti kita jadwalkan nanti pemilihan penjadwalan itu ada beberapa macam. Bisa misalnya untuk jadwal bisa satu semester ini kita teori, semester depan proyek, atau misalnya dalam satu bulan ini kita teori, nanti bulan selanjutnya proyek itu. Nah itu saya belum jelas tapi pernah dengar seperti itu. Dan tentunya ada pembuatan jadwal. Nah pembuatan jadwalnya itu saya masih belum begitu belum bisa begitu mengerti. Mudah-mudahan nanti untuk pelatihan ini nanti ada yang seperti itu. Oke, tak banyak yang bisa saya sampaikan ya, hanya seperti itu. Semoga nanti kegiatan Bu Umi ini berjalan lancar sampai selesai. Nanti ada dari sekolah kita, walaupun saat ini hanya Bu Mimi, mudah-mudahan nanti ada yang lain ikut kembali ya. Kalau saya sudah nggak bisa lagi, jadi mohon dukungannya bagi yang masih di bawah 50 tahun ya. Oke, saya rasa nggak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya seperti ini saja ya. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu, silakan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya rasa itu aja. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Happy Putra Sejaya, Sarjana Hukum. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dalam satu ruangan dalam rangka pelaksanaan BIMTEK dan berbagi pengalaman dan pemahaman untuk budaya positif di kurikulum merdeka. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah dan bukakanlah pintu hati kami, terangilah pikiran kami agar kami dapat menjalankannya dan melaksanakannya dan menerima apa yang telah nanti kami sampaikan. Allahumma ya Allah, semoga lancarkanlah kegiatan pada hari ini yang merupakan kegiatan juga berkaitan dengan Ibu Mimi selaku penyampaian materi nanti akan mendapat kami terima dengan baik. Rabbana amanna bima anzalta wa tabarakna dapat mengasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi acara pembukaan berbagi pengalaman dan pemahaman modul 1.4 budaya positif dalam rangka kegiatan aksi nyata oleh calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Musirawas. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli Wahyuni, Magister Pendidikan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri Mulia? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir pada acara berbagi pengalaman dan pemahaman budaya positif untuk aksi nyata dari guru penggerak SMA Angkatan 5 Kabupaten Musirawas. Kali ini saya akan berbagi apa yang saya dapatkan dari modul 1.4 ini. Tapi saya lihat kayaknya Bapak Ibu agak lesu nih. Ya, agak lesu. Jadi kita harus pemanasan dulu nih agar lebih semangat menerima materi yang saya berikan hari ini ya. Baik Bapak Ibu, kita silakan berdiri dulu agar lebih bersemangat. Silakan ambil posisinya dulu. Ya, baik. Nah, kita agak menyegarkan suasana dikit, agak bergerak, agar kita bergerak seperti semboyannya guru penggerak harus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Baik, kita senam dulu Bapak Ibu dulu ya. Baik, silakan ambil posisi.
berkeringat ya. Ya, kita harus segar, sehat agar menjadi guru hebat ya. Sambil tarik nafas dulu Bapak Ibu, silakan. Ya, saya perkenalkan dulu. Jadi saya ada fasilitator namanya Ibu Gusmardiani, Magister Pendidikan. Beliau adalah seorang pengawas di salah satu kabupaten Sumatera Barat. Ya. Kemudian saya juga ada pengajar praktek. Pengajar praktek ini mendampingi kami pada saat loka karya secara luring. Kalau Ibu Gusmardiani itu memfasilitator kami saat daring pada ruang kolaborasi, biasanya seperti itu. Nah, pengajar praktek pada saat loka karya, ketemunya biasanya di UKD. Pak Ustadz Karlo Rahmanto Sarjana Pendidikan merupakan guru SD IPA Al-Qudwah Kabupaten Ciamis. Jadi kalau pengajar praktek dari daerah kita, kalau fasilitator itu dari seluruh Indonesia seperti itu. Baik, Bapak Ibu langsung saja. Jadi saya akan memberikan apa yang saya pahami dari modul 1.4. Ya. Jadi konsep utama dalam modul 1.4 ini budaya positif itu satu, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, apa sih kebutuhan dasar kita manusia, dan motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, kita langsung saja untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi latar belakangi dengan pembelajaran paradigma baru sekarang ini dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi nanti insya Allah nanti ke depannya ada lagi aksi nyata saya dalam untuk pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini harus ada di sini hadir juga. Terima kasih kepada Waka kesiswaan kita. Dan inilah yang akan kita gaungkan di SMA Negeri Mulyo, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Apa saja? Dan ini merupakan nilai kebajikan universal. Apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, yang jelas dia berarti siswa kita harus dia taat beribadah seperti itu. Akhlaknya mulia, baik, tutur kata yang baik, sopan santun, seperti itu profil pelajar Pancasila. Dan mungkin ini nanti Pak Diki bisa kita masukkan ke dalam visi misi sekolah kita. Baik, yang selanjutnya berkebinekaan global. Berkebinekaan global berkaitan dengan kebangsaan. Bagaimana dia cinta terhadap tanah air kita, seperti itu. Kemudian bergotong royong, bagaimana dia mau bergotong royong, membantu sesama, seperti itu. Kemudian kreatif, siswa yang kreatif, bagaimana mengembangkan pembelajaran yang sudah kita dapatkan menjadi sesuatu yang lebih bermakna di kehidupan dia. Kemudian bernalar kritis berarti siswa tidak mudah dia menerima informasi yang belum tentu benar, dia harus kritis. Kemudian yang terakhir adalah mandiri, dia harus menjadi profil yang mandiri. Selanjutnya, nah ini disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin Bapak Ibu tidak asing lagi namanya disiplin. Ya, dalam pembinaan kalau Pak Diki nih disiplin, kita harus disiplin seperti itu. Ya, kalau Bu Materi itu disiplin apa? Disiplin itu kegiatan yang memang sadar diri bahwa kita itu melakukan apa. Jadi disiplin, misalnya bangun tidur tepat waktu. Jadi sadar diri. Nah, itu yang maksud. Ya, tapi tidak ada ancaman-ancaman kan? Tidak, belum. Ya, tapi dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, biasanya. Nah, kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Harus disiplin kan, anaknya rasanya tidak nyaman kalau rambutnya masih kurang menutupi itu. Pak Diki itu keliling bawa gunting ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Nah, sehingga bagaimana kita sebagai seorang guru pendidik
Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi dia tuh punya disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Tadi profil pelajar Pancasila tadi, dengan memiliki motivasi intrinsik dari diri dia sendiri, bukan dari ekstrinsik. Nanti kita lihat apa sih motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, itu kata Bu Nur Fadlina tadi, serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sokokan, ya, ancaman maupun hukuman. Jadi kita tidak ada lagi Pak Diki nanti ke depannya, tidak ada lagi ancaman, tidak ada hukuman seperti itu. Jadi anak-anak itu nanti dia terbiasa menjadi sosok yang bahagia seperti itu, ya, bahagia. Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu kodrat dia tuh kita harus memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik, selanjutnya. Nah, kenapa sih terjadi seperti itu? Kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Satu, kita bertahan hidup. Ya, kita bekerja seperti itu ya. Kita makan, minum, itu adalah bertahan hidup. Ya, Bu Sri ya, guru geografi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak kita wajar kalau dia tuh agak manja dengan kita ya. Karena itu kebutuhan dasar manusia. Dia rasanya pengen disayang, merasa diterima, dia ingin keberadaan dia tuh merasa dianggap seperti itu. Makanya ada anak-anak kita yang sering cari-cari perhatian kepada kita. Karena itu kebutuhan dasar dia. Kebutuhan dasar kita. Kemudian penguasaan. Jadi memang wajar kalau setiap manusia itu ada kekuasaan, power, ya, dia merasa berkuasa. Seperti siswa juga di dalam kelas, dia merasa ketua kelas nih, kayak berkuasa, dia akan mengatur siswa anak-anak murid yang lain gitu ya. Karena itu kebutuhan dasar kita. Kemudian kebebasan, kita bebas berekspresi seperti itu, ya. Selanjutnya kesenangan, wajar kesenangan. Dia siswa, makanya siswa itu di dalam kelas dia memang harus dibuat senang dulu Bapak Ibu. Jadi jangan kita masuk belajar langsung hari ini kita belajar dulu ya. Nanti dibuat suasana senang dulu dia. Ya seperti yang kita lakukan itu senang dulu tadi kan. Baru ya kita dapat kita berikan materi seperti itu kebutuhan dasar manusia. Baik, nah sekarang bagaimana apa saja motivasi perilaku manusia itu? Motivasi itu kan merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dan melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, apa saja tujuannya motivasi? Yang pertama kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya yang penting aman, yang penting tidak kena hukum, seperti itu. Ya, anak-anak seperti itu. Jadi cuma motivasinya cuma menghindar saja daripada aku dihukum. Nah, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Jadi siswa yang misalnya melakukan sesuatu itu karena lagi kena marah Bu Tias, takut dihukum nanti. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik, berarti dari luar dia, bukan dari dirinya sendiri. Terus yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu ada plus minusnya ternyata. Saya baru tahu dari setelah saya belajar di guru penggerak. Ternyata kita kalau memberikan imbalan reward itu ternyata ada plus minusnya. Jadi anak itu bukan dari dirinya sendiri, dari ekstrinsik. Ya, dan reward itu ternyata seperti itu ternyata. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Saya pernah melakukan ini Bapak Ibu. Waktu di kelas saya memberikan reward kepada anak-anak yang nilainya bagus, saya kasih cuma tidak seberapa sih, permen. Karena itu coklat gitu, seperti itu. Tapi ternyata saya sadari itu hanya untuk anak-anak yang mendapatkan nilai yang baik saja. Ternyata yang tidak itu merasa saya ini salah, dia merasa bersalah. Saya tidak dapat nilai yang baik, bahkan saya tidak dapat penghargaan, tidak dapat imbalan. Ternyata itu memberikan efek juga kepada siswa kita. Ya, selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, inilah yang akan kita tuju. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik dari diri dia. Tujuan dari disiplin
positif ini. Jadi ini yang diisi dulu positif ini. Jadi nanti mungkin Pak Diki juga sedikit-sedikit ya kita mengimbaskan kepada siswa kita nantinya ke depannya. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, jadi agar kita menghindari hukuman, ya, kita anak-anak tidak melakukan itu bukan karena dirinya sendiri. Ini ada namanya keyakinan kelas, ya, keyakinan palsu. Nah, biasanya dimulai dari peraturan ini nih. Mengapa tidak pada aturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi peraturan itu biasanya mengikat, ya. Jadi kalau ini ada pertanyaannya, mengapa? Misalnya gini Bu, Bapak Ibu, mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm nih? Bila mengendarai kendaraan roda 2. Ya, coba Bu Lucy. Kalau kita mengendarai motor nih harus menggunakan helm. Kenapa? Kira-kira jawabannya untuk menjaga keselamatan kita. Betul. Pasti kita mau selamat ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lucy. Ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Pada waktu pandemi kita pakai 3M, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, seperti itu. Kenapa? Jawabannya lagi-lagi keselamatan. Nah itu ternyata tujuannya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kembali ke nilai-nilai keyakinan, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih baik kita keyakinan bukan peraturan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak buat. Jadi di kelas itu nanti Bapak Ibu wali kelas itu kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah ini kita bisa lihat apa beda peraturan dan keyakinan. Peraturan misalnya selalu dikembalikan buku di tempatnya. Jadi bentuk keyakinan apa? Bertanggung jawab. Jadi agak lebih abstrak dia. Dilarang mengganggu orang lain. Kenapa? Berarti kita harus menghormati orang lain. Jadi itu keyakinan kita. Kalau peraturan kan ya ada istilah peraturan boleh dilanggar. Ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Berarti menghormati orang lain. Komitmen, seperti itu. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Lagi-lagi keselamatan. Nyaman berarti Bapak Ibu. Ya. Menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, itu peraturan. Jadi mungkin Pak Diki, mungkin nanti kita arahnya jangan ke peraturan lagi. Untuk di sini peraturan Pak Diki kan mendesain ya peraturan misalnya tata tertib. Jadi mending ke keyakinan. Jadi memang lebih ke nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Bergantian atau menunggu giliran, lagi-lagi menghormati lain, bersabar. Ya, kemudian menggunakan masker bagi kesehatan lagi, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya mungkin ini di tingkat SD ya, keselamatan dan keamanan seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas nih? Ini panduannya. Dia lebih abstrak, terjadi ya, lebih abstrak, menghormati seperti itu ya. Berupa pernyataan-pernyataan universal, menghormati, menyayangi, kalau saya seperti itu. Kemudian dibentuk dalam bentuk positif. Jadi jangan tidak boleh ya. Tidak seperti itu tapi kalau kata keyakinan. Tidak boleh menggunakan HP tidak seperti itu. Menggunakan HP di saat apa ya? Pada pelajaran yang diizinkan oleh guru misalnya. Jadi bentuk pernyataannya itu positif. Kemudian daya tidak terlalu banyak sehingga dapat mudah diingat oleh siswa. Kenapa mudah diingat? Jadi nanti pada saat ketika siswa melakukan pelanggaran, kita mengingatkan keyakinan yang sudah kita sepakati. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan. Makanya ini harusnya dilakukan pada saat pertama kali kita masuk kelas. Apalagi wali-wali kelas. Pertama kali yang kita buat itu adalah keyakinan kelas. Jadi ini saya rasakan sekali Bapak Ibu. Terus bersedia meninjau. Jadi boleh ditinjau Bapak Ibu. Jadi boleh direvisi sesuai dengan keadaan. Seperti itu. Ya, ini kegiatan saya waktu pembuatan keyakinan kelas. Jadi saya buat dulu pertanyaan, anak-anak, kelas seperti apa yang kalian inginkan? Saya buat di itu, sticky note. Saya dapatkan kelas yang bersih, yang rapi, yang nyaman, seperti itu. Tidak ada saya temukan pas kotor, berantakan. Tidak.
menjadi keyakinan. Kita rumuskan itu. Kemudian nanti suruh dia buat di karton. Nah, nanti kita itu ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Nanti itu ditempel gini. Boleh kok Bapak Ibu lihat di contohnya itu di kelas 12 IPA 1 sampai IPA 5. Saya buat, ada yang dia buat gitu kan, ditempelnya seperti itu. Jadi alhamdulillah yang saya rasakan Bapak Ibu, saya jarang marah-marah dari sekarang. Saya dulu tipe yang mau marah. Kenapa? Setelah dari guru penggerak itu luar biasa. Jadi dari keyakinan kelas itu Bapak Ibu, kita jarang mengeluarkan energi yang luar biasa, tidak. Kita masuk kelas Bapak Ibu, kelas sudah bersih. Dengan 12 IPA 3. Coach buat yang saya ada 12 IPA 5, 1 sampai 5 itu kita masuk kelas itu memang sudah bersih. Karena dia sudah yakin bahwa kelas itu harus rajin. Saya tulis buat menciptakan suasana kelas yang bersih, nyaman, rapi, seperti itu saya buat. Jadi kalimatnya pernyataan positif. Jadi memang saya rasakan betul saling menghargai, menghormati. Jadi jarang saya kalau kita mengajar dia itu jarang. Tapi terus dia sudah yakin tuh bahwa kita saling menghargai. Luar biasa. Coba silakan Bapak Ibu nanti. Coba mungkin nanti digali lagi pada saat ada pertemuan berikutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini perbedaan hukuman. Kita balik masuk ke selama ini yang kita lakukan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita sering menyakiti hati anak murid kita. Ini kita lakukan. Ada hukuman, tapi oleh konsekuensi Bapak Ibu. Kita sering hukuman. Saya juga, saya merasa setelah saya mendapat modul ini saya lebih banyak merefleksi diri. Ya Allah, ternyata saya zolim selama ini. Ya Bapak Ibu, ya. Nah, lihat Bapak Ibu, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit ya Bapak Ibu ternyata. Ya, membuat anak sakit fisik, anda sakit hati ini katanya. Ya, untuk jangka waktu yang lama. Ini apa Bapak Ibu? Itu harus membekas di dalam memori dia. Wah, bumi itu suaranya dengan aku gitu ya. Ini sangat sakit di hatinya. Kemudian anak tuh membenci disiplin dari Pak Bihi. Jadi lama-lama dia tuh tidak suka dengan peraturan itu, benci dia, ya. Terus dia paksa, dia terpaksa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya namanya dihukum lah, paksa dia. Kemudian konsep diri yang buruk, ternyata seperti itu. Kemudian dia anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia nanti berbohong Bapak Ibu. Tidak Bu, saya nggak melakukannya. Itu kan melakukan hukuman, ya. Dia marah, merasa bersalah, dipermalukan, itu dipermalukan Bapak Ibu. Kemudian merasa tidak dihargai, ya. Nah, mending konsekuensi Bapak Ibu. Sesuatu yang harus terjadi, dia misalnya menumpahkan air, dia ambil untuk membersihkan, dia keringkan. Membuat anak merasa tidak nyaman dan yang waktu pendek, tapi dalam yang waktu pendek Bapak Ibu. Kalau hukuman itu jangka waktunya panjang. Karena kita ini kan punya memori, ya kan? Kemudian anak itu menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus dan tanggapan. Jadi kalau pada pelajaran fisika itu ada aksi dan reaksi. Ya, kalau lakukan ini dia dapatkan seperti ini, seperti ini. Dan stimulus dan tanggapan. Jadi kalau melakukan sesuatu ya dia harus bertanggung jawab. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Ya, nanti dia menyesuaikan apa yang dia lakukan. Konsep diri ini adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi patuh dia nanti. Kemudian kehilangan hak, hiburan tidak nyaman, biasanya untuk sementara waktu, tapi cuma sementara waktu, tidak permanen sifatnya. Seperti itu. Ini yang saya bisa dari restitution. Ini yang kita akan diambil di sana. Oke Bapak Ibu. Nah inilah konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal itu jelas hukuman. Kalau identitasnya sukses itu di konsekuensi dan restitusi, seperti itu, ya. Nah tadi hukuman sudah, konsekuensi sudah, nah sekarang restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan, gitu ya, menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah dia jadi korban, jadi dia mendapatkan ganti. Murid anak mendapatkan penguatan. Masalahnya terpecahkan Bapak Ibu. Kemudian murid mulai belajar tanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan. Jadi artinya intinya kita fokus pada pemecahan masalah. Kemudian
apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki dirinya, seperti itu. Kurang lebih saya lebih rasa lebih close sekali dengan restitusi. Kemudian anak murid menghormati dirinya dan orang lain, ya. Kalau konsekuensi seperti itu. Nah, ini kalau hukuman negatif, kalau konsekuensi itu netral. Nah, kalau restitusi ini itu yang positifnya, seperti itu. Nah, sekarang yang kita latihan dulu nih Bapak Ibu. Tadi materinya sekarang, ayo sekarang termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, nih kita sebagai guru di sehari-hari ya. Boleh nanti dari kelompok situ, boleh coba yang dari kelompok itu. Kelompok pertama ya. Ya. Oke, tindakan guru dia mencatat 100 kali dalam buku di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Silakan dari kelompok 1, saya katakan kelompok 1 ya, yang jawab. Ya, perwakilannya, tidak apa-apa. Itu termasuk apa, Ibu? Termasuk hukuman. Karena dia dihukum, dia cenderung menyakitkan. Kan 100 kali mencatat ya, capek juga ya Bu ya. Nah, 100 kali. Oke, selanjutnya ke kelompok 2. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena terlambat ya. Ya, tadi hukuman. Ya, itu hukuman. Ya, karena dia tidak pas Bu. Nah, coba kalau yang ini, kelompok 3 nih. Kita lari ke bawah sekali. Enggak apa-apa kita loncat-loncat. Dia dilari juga mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau hanya untuk pelajaran PJOK kayaknya itu bukan hukuman melainkan konsekuensi. Betul, konsekuensi kan. Jadi Bapak Ibu itu tepat sasarannya kan itu lagi belajar PJOK. Nah, kalau yang nomor 2 itu terlambat karena datang ke sekolah. Kenapa kita suruh dia berkeliling? Ya. Nah, gitu antara aksi reaksinya enggak pas gitu kan. Ya, lanjut ya. Lanjut lagi dari kelompok lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali, push up kan gitu kan. Push up karena dia tidak menggunakan masker di sekolah. Ya silakan boleh. Ya, push up gitu. Hukuman itu Bu. Kenapa ada hukuman? Ya capek juga kan 15 kali nggak pakai masker. Harusnya pakai masker 5 lapis gitu. Itu Konsekuensinya ya, terima kasih Bu Lena. Ya, betul ya, karena itu sangat menyakiti ya tujuannya. Baik, paham ya. Terus selanjutnya murid disuruh untuk menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan itu. Maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Nah, Bu Leni, silakan Bu Leni. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, nyeker dia selamanya. Karena dia tidak mengenakan sepatu hitam, Pak Diki. Jadi seperti itu Pak Diki. Enggak, maksudnya Pak Diki jadi tidak boleh kita ya. Iya. Jadi hukuman itu Bu, Iya. tidak boleh. Tidak boleh, jangan seperti itu. Kenapa lah kira-kira itu disebut hukuman? Kira-kira apa perasaan? Kan mempermalukan seperti depan umum. Nah, nanti akan kita cari lagi gimana hukuman, bukan bentuk hukuman tapi bentuk konsekuensi. Cuman yang harus banyak kebiasaan kalau kita mau seperti ini juga. Baik, terima kasih Pak Diki. Ini juga hal yang baru bagi kita Bapak Ibu. Semua itu berproses. Gak mungkin kita membalikan seperti ini kan. Pasti semua berproses Pak Diki. Paling tidak mulai dari kecil. Dari diri kita dulu lah. Mulai dari diri. Untuk ikhlas saja. Mungkin sudah seperti itu lama-lama itu mulai dari yang kecil dari yang besar. Dari itu kebiasaan sekolah kita. Baik, selanjutnya kita lihat. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, kita mau menciptakan disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Iya kan? Ini disadar oleh Gesen dalam Gesen 2004 ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan bantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan dia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bagus sekali Bapak Ibu. Ya, memang kita rasanya plong ya Bapak Ibu. Saya rasakan. Ciri-cirinya apa? 1, bukan
bukan menebus kesalahan dirinya. Yang kedua, namun untuk belajar dari kesalahan. Begini Bapak Ibu, pada prinsipnya kita manusia biasa. Ya, jangankan mereka, kita aja juga punya salah Bapak Ibu. Kita aja sebagai ibu, sebagai guru, sebagai anak juga kita punya salah. Jadi posisikanlah diri kita di diri mereka itu seperti diri kita yang berproses untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan Bapak Ibu kalau restitusi. Kalau hukuman kan dia benci, jadi tidak suka dia. Iya, jaga jaraknya. Kemudian ini ada tawaran, nanti tawaran apa yang kamu bisa lakukan, keluar kita. Jadi dia tidak dipaksa seperti itu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia lebih ke refleksi. Oke, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nanti dia tuh bercerita alasan saya kenapa melakukan ini, seperti itu. Restitusi adalah cara yang paling baik. Jadi Pak Diki bagus sekali Bu. Kalau ini nanti menjadi budaya SMA Negeri Teguh Mulyo, kita menerapkan restitusi, tidak lagi hukuman. Ya, tidak lagi hukuman. Ya, restitusi fokus pada karakter ya. Kita membentuk profil pelajar Pancasila itu tadi Bapak Ibu. Kemudian fokus pada solusi. Kita fokus pada solusi. Kita tidak mempermasalahkan sudahlah namanya manusia biasa, tidak lepas dari salah, gitu ya. Solusinya apa? Kita fokuskan adalah apa solusinya. Kemudian menggambarkan diri yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau dia sudah salah, kita salah, dia untuk kembali kelompoknya itu malu Bapak Ibu. Makanya dengan restitusi dia kembali ke kelompoknya, dia sampai ya sudah merasa dia ada solusinya. Jadi dia tidak juga merasa ada sesuatu terganjal dalam hatinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ya ini contohnya. Ya, mungkin kasus yang biasa ya kita menjadi ini memang sesuatu yang biasa Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, restitusi sebenarnya apa yang kita lakukan. Contoh nih, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, coba lihat kalau Bu Linda ngapain coba Bu Linda. Kalau ada anak yang tidak mau ini, jangan lihat dulu itu ya. Apalah yang Ibu lakukan misalnya? Pengalaman saya selama ini kalau memang siswa tidak mengerjakan tugas karena saya anggap itu adalah bagian tanggung jawabnya, saya minta dia bertanggung jawab sehingga harus menuliskan kembali, tapi tidak di dalam kelas. Hanya saja lebih banyak Bu Mimi, lebih banyak memang 2 kali pasti Bu Mimi, minimal 2 kali. Kalau dari pelajaran Jangan itu apa? Hukuman mungkin. kita refleksi aja Bapak Ibu ya. Saya minta dengan Pak Hebi. Misalnya Bapak apa yang Bapak lakukan ini? Kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita sharing aja. Memang kita berbagi pengalaman. Apa yang Bapak Ibu? Ya sama, kalau saya anak yang tidak mengerjakan PR, ditunda waktunya untuk waktu ke berikutnya. Minggu ini sudah saya minggu depan dia kerjakan. Iya. Tapi lebih banyak kan Pak? Ya kadang. Iya, kadang. Nggak apa-apa Pak. Ini kita kan semuanya kita salah bukan? Pak kita lebih mau memperbaiki. Apa yang dilakukan Bu Bapak? Kalau anak tidak mau mengerjakan kan itu konsekuensinya harus ya. Saya wajib tugas. Jadi saya kasih kesempatan untuk tetap mengumpulkan pada waktu yang lain. Ya. Artinya dia boleh nyusun, cuma tidak boleh dikerjakan pada saat jam belajar. Dan misalnya pertemuan saya 2 kali seminggu ya. Misalnya ada satu kelas misalnya Senin Kamis. Jadi kalau Senin dia nggak mengerjakan tugas Senin, dia boleh mengumpulkan pada hari Kamis. Iya. Pokoknya pada pertemuan, tapi harus dan wajib. Misalnya ada 6 kali tagihan, berarti 6-nya itu harus dipenuhi siswa. Kalau dia sakit, dia tidak datang pada waktu itu, boleh mengumpulkan susulan pada waktu yang lain, tapi nilainya saya bedakan. Saya bedakan. Karena sudah saya bahas kan, dia tinggal menyalin, boleh. Silakan contoh teman, lihat mana yang kamu belum. Intinya boleh dikumpulkan, cuman konsekuensi nilainya adalah dia tidak bisa sama dengan yang sudah mengerjakan pada waktu. Berarti itu memang sudah ada ibaratnya katakanlah keyakinan kelas artinya sudah disampaikan peraturan ya. Awal masuk sudah saya buat sudah saya buat aturan dulu bahwa tugas di saya, misalnya saya buat 6 kali tagihan tugas pada satu semester, berarti 6 harus company. Iya. Boleh misalnya kamu supaya tidak terbebani, kan siswanya banyak terbebani begini. Iya. Setelah dia 3 bulan dia buat tugas, dia akan merasa bersalah, terus dia nanti, saya nggak buat tugas, kan sudah 6, minimal 6
tugas langsung kamu ikut lagi apa serahkan ke ibu. Ya itu tidak berfungsi. Baik, terima kasih. Dihapus dulu juga dong. Ternyata yang dilakukan ibu bapak adalah konsekuensi ya. Kalau saya ibu, bapak ibu, saya guru kimia, killer ya. Kalau saya siswa yang tidak mengerjakan PR, saya suruh duduk di depan. Duduk depan mengerjakan PR-nya. Berarti saya adalah penghukum, ya. Hukuman saya ternyata bapak ibu selama ini, ya. Silakan memegang bapak ibu. Jadi ternyata dari ini saya banyak berrefleksi bapak ibu. Ya Allah, ternyata saya di dunia kepada murid saya. Sampai itu tidak akan membawa dampak positif ternyata bapak ibu. Bapak ibu masih enak, ibu bapak masih enak di konsekuensi. Kalau saya hukuman di depan ya, saya suruh dulu enggak. Kadang saya suruh yang ekstrim lagi bu bapak ibu, mohon maaf saya aja merasa saya suruh lagi dulu di lapangan. Saya itu panas-panasan. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Ternyata saya sadar. Itu buat saya sadar bapak ibu. Ya, ini kan kalau hukuman itu tadi seperti tadi. Kalau dia tidak mengerjakan dia hormat bendera. Itu kan sakit ya saya di sini ya. Dijewer kuping banyak lah ya. Kalau konsekuensi ya itu tadi seperti bu bapak. Itu tahap konsekuensi dikerjakan ya. Nah, dia guru juga duduk tegas. Jadi siswa akan menghormati ya. Kalau restitusi ini yang paling bagus dulu. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Kita lihatkan keyakinan kelas kita buat. Sampai mengumpulkan tugas tepat waktu, saya gitu dibuat. Jadi pokoknya kita buat lah, karena berbeda-beda satu kelas kondisinya, ya. Jadi di sini pada restitusi guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ternyata itu. Jadi kita diarahkan bapak ibu ke konsekuensi dan restitusi. Jangan lagi ke hukuman bapak ibu ya, karena kita lihat lagi kebutuhan dasarnya, dia pengen disayang ya. Oke, silakan lanjut ya. Nah sekarang lihat ibu, kita lihat di posisi kontrol kita bapak ibu, ayo kita berrefleksi ya. Saya di mana ini? Ya, saya di mana nih? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita lihat nih apa saja nih. Ya, ini posisi kontrol. Kalau posisi kontrolnya penghukum, gagal, pembuat rasa bersalah itu gagal bapak ibu. Ya itu contoh-contohnya. Kemudian kalau sukses itu berhasil atau sukses tapi masih mengharapkan masih ke yang lebih bagus itu, yang masih penting ke teman dan pemantau. Nah, yang sukses menjadi sekalian manajer bapak ibu. Yang manajer yang sukses ya. Nah, kita lihat yang di sini saja. Nih, contoh contoh ya. Kalau siswa tidak memakai atribut lengkap pada Pak Diki gini. Kalau pada satu upacara nih Pak Diki ada siswa yang tidak menggunakan atribut nih. Kalau dia penghukum, ayo anak sini, baris di depan. Nah, Pak Happy ya saya ingat ya. Baris di depan, dia duduk berdiri di depan. Ya, coba kita coba rasa tanya ya. Nah, apa perasaan? Aku di situ gitu. Berarti kita tipu adalah tipe penghukum. Iya. Kemudian pembuat rasa bersalah, Bu Lidang bilang, berapa kali Ibu bilang Ibu kecewa sama kamu. Pembuat rasa bersalah, ya sama ya. Aji gitu ya, jadi ya. Kalau teman, ini nih misalnya Melina nih dekat nih dengan anak, ya. Kamu nih, ayolah terus buat ibu mangga dari ini masak dari IPA ini ya. Itu kan teman. Nah, itu masih penting. Tapi nanti dengan orang lain dia tidak nurut. Dengan guru yang lain tidak Melina aja. Itu ada dampak positif negatifnya Bapak Ibu. Kalau pemantau, ini masih penting pemantau nih. Kamu sudah melanggar, ya. Kamu apa peraturan dan konsekuensinya itu nih. Jadi kalau pemantau tuh mengingatkan terus kepada peraturan. Iya. Nah ini manajer nih. Nah kalau dalam posisi pekerjaan aja siapa yang nggak mau menjadi manajer ya. Nah kita juga sebagai guru juga sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu?
Nah, jadi Pak Happy nanti nanya dulu Pak Happy, jangan langsung tarik terus janganlah ya. Mungkin dari materi ini Bapak Ibu mungkin kita udah mulai bergeser ke arah yang positif ya. Apa kamu tahu kesalahanmu gitu ya? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalahmu ini? Tahu tidak kamu, iya Bu, saya tidak pakai topi misalnya. Jadi tahu tidak dia memperbaiki soal kamu besok minggu depan. Jadi anak tuh tidak tersakiti Bapak Ibu. Jadi kita pun juga nyaman, hati kita juga tidak nyaman. Memang semua itu akan berproses Bapak Ibu. Ya, semua berproses, tidak mungkin langsung ini. Nah, baik ini Bapak Ibu tugas ya. Ya, tugas nih untuk Bapak Ibu lagi. Untuk yang kelompok 1, ya, kelompok 1, 2, 3, baik. Langsung saja ya. Saya langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung saja ya, langsung saya nanti langsung maju ya. Saya kelompok 1, kelompok 1 nomor 1 dan 2. Kelompok 2 nomor 3 dan 4. Kelompok 3, 5 dan 6. Ya, silakan saya sudah kasih ya. Yang pertanyaan 1 ini siapa yang mengatakan itu? Ya, kita tadi ada 5 posisi ya. Ada 1 apa Bu Bapak? Penghukum, oke? Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, silakan kasusnya itu, pernyataannya itu. Ya, silakan nomor kelompok 1 silakan maju. Berputar aja ya, langsung maju ke depan, mengungkapkan apa alasannya, kenapa boleh ditambahkan ya. Oke, dari pernyataan-pernyataan yang nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk pemberi rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk yang hukuman. Ya. Bagaimana kelompok lain? Ada yang berbeda. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu. Benar ya? Rasa bersalah lah ya. Saya mengecewakan guru saya seperti itu. Iya, itu saya salah sebenarnya. Lanjut, kayak gitu. Iya, agak kamu tidak pernah benar. Gak mungkin kan Bapak Ibu kita tidak pernah benar, ya kan? Berarti itu adalah hukuman. Baik, terima kasih kelompok 1. Terima kasih. Baik, lanjut. Kelompok 2 silakan perwakilannya siapa? Bu Leni belum nih? Bu Leni ya? Ya, silakan maju ke depan Bu Leni. Di sini Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 perwakilan. Pernyataan nomor 3, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu menurut kelompok kami itu adalah dalam posisi teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebenarnya saya agak beda pendapat, tapi kalau menurut Bu Nova itu dalam posisi pemantau. Kalau saya pribadi justru dalam posisi manajer gitu, karena dia nanya mau stiker bintang hari ini enggak gitu ya. Oh mau, kalau mau kamu harus kayak gini loh nak gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, baik. Ternyata kita ada beda pendapat nih ya. Apakah yang pertama sama ya? Ayo berikan demi ibu itu apa? Nah, sebagai teman ya. Oke, kalau apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Ada 2 pendapat di satu kelompok nih. Katanya yang satu sebagai pemantau, yang satu lagi sebagai manajer malahan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada pendapat lain? Ya. Ya. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau yang kita bahas yang nomor apakah kamu mendapatkan stiker bintang. Jadi dia itu cenderungnya minta imbalan Bapak Ibu. Mbak Ibu Leni. Jadi imbalan kan, wah saya mau melakukan ini ada stiker. Ya, jadi kalau di sini positif itu memang dari intrinsik, tidak ada apa-apa, tidak ada embel-embel. Jadi berarti itu adalah pemantau tadi. Iya, pemantau. Oke, ya seperti itu. Jadi memang benar-benar niat ya, kita tidak ada embel-embel seperti itu. Iya.
betul, itu pembiasaan berarti. Pembiasaan ya. Artinya gini ibu, restitusi kan itu tadi kita belajar tentang posisi kelompok kita ya. Ya, jadi membuat dia tuh memang menjadikan suatu disiplin positif. Jadi nantinya, tapi membuat kata saya tadi adalah semua berproses. Jadi prosesnya seperti itu tuh. Tapi kan ini kasusnya adalah kalau dia bisa dapatkan stiker, itu nanti dia sebagai pengangkal. Jadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu itu bukan nambah member, nah itu dari sebagai manajer. Ya, sekarang aja Bapak Ibu dua lagi silakan. Yang ini siapa nih kalau mau nih, belum nih? Ya silakan. Dua masalah lagi. Oke, masalah yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi menurut kelompok kami adalah manajer. Nah, kemudian yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Menurut kita juga ini adalah hukuman, walaupun bukan hukuman secara fisik, namun ini secara verbal dan akan membekas di hati siswa. Ya, baik, begitu. Baik, terima kasih. Kelompok 3 dihapus dulu kelompok 3. Iya. Kak, bagaimana kamu bisa bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini lah Bapak Ibu kita sebagai manajer? Ya, ada suatu masalah kita kan fokusnya itu adalah solusi. Apa solusinya? Itu aja Bapak Ibu. Kita kembali posisikan bahwa manusia itu tidak lepas dari salah dan hilang. Jadi jangan selalu kita menunjuk seseorang itu salah terus seperti itu. Ya, makanya kita fokus pada solusi. Mungkin pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan. Mungkin kita lihat juga dari kondisi. Tidak juga nanti harus Bapak itu langsung berubah, tapi tidak, tapi pelan-pelan gitu. Baik, yang terakhir kamu selalu yang paling terakhir. Pasti aku tahu terakhir terus lagi gitu ya, dengan nada seperti itu sakit kata Jin ya. Malu saya di kelas diperlakukan seperti itu ya. Hukuman itu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih hebat sekali kelompok 1, 2, dan 3 ya. Lanjut. Nah ini yang akan kita terapkan nih Pak Diki. Coba kita sama-sama nanti memperbaiki bagaimana di sekolah kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Ini menurut Diana Johnson bukunya, disiplin itu merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru, memudahkan kita nih Pak Bapak Ibu untuk melakukan proses untuk menyiapkan anak itu melakukan restitusi yang namanya segitiga restitusi ya. Nih Pak, ini ada segitiganya ya. Nih, apa saja? Ada 3. Ada pertama adalah menstabilkan identitas, cara itu yang mau. Yang kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan. Ini nanti. Nih, yang pertama ini langkahnya, menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak merasa gagal tadi karena buat bersalah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kalimat kita gini ya, Ibu tahu, buangnya salah tuh ya manusiawi, benar kan Bapak? Yang benar, kita kan manusiawi, ya mungkin lah anak tuh. Kadang-kadang ya mungkin banyak faktor ya. Nah, manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah itu adalah salah satu yang kita terapkan adalah menstabilkan identitasnya. Ya, itu Bapak Ibu. Nah jadi apa kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Menstabilkan, ya. Tuh, yang satu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, membantu siswa mengenai basic need, apa yang dibutuhkannya. Ini diperlukan ketika melakukan kesalahan itu. Nah, misalnya, kamu pasti punya alasan aku melakukannya itu. Misalnya dia, seperti Bapak Ibu, anak-anak kita banyak yang misalnya dia jarang masuk. Kita tanya dulu, kita validasi dulu kebutuhan. Ternyata kan kita gali kan, sebenarnya yang dilakukan oleh guru BK sebenarnya sudah dilakukan Bapak Ibu ya. Guru BK kenapa kamu berbuat seperti ini? Ternyata dia malam hari dia harus bekerja membantu orang tua, dia harus ikut jualan misalnya Bapak Ibu. Jadi kan ini kan kita tidak menghujatnya kenapa dia terus berlambat. Nah ternyata apa yang dilakukan oleh sebenarnya ini sudah kita lakukan Bapak Ibu, tapi kita sadari dan ini dengan materi ini diingatkan kembali. Ya namanya kita tadi manusia kita sering salah gitu ya. Apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi? Ya, boleh nanti kita tanya dengan siswa kita. Kalau kita melakukan seperti itu, saya yakin anak-anak tidak ada yang tersakiti Ibu ya. Ya, nyaman anak-anak. Ya, yang ketiga, benar-benarkan keyakinan.
Nah ini dia. Di kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh, guru yang berkata, nilai apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kelasnya seperti saya, kelas yang ideal itu seperti apa sih Nak? Nah, gitu ya. Nah, terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi, menanyakan keyakinan dia. Kita mengkaitkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, itu segitiga restitusi ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini saya akan memberikan praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kemarin di kelas. Ya, silakan ditonton. Ya, Bapak itu tadi segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan di sekolah ya. Jadi memberikan validasi dulu ya, kita harus sesi kesalahan dulu ya, proses-proses yang saya lakukan pada itu ya. Nah, ini nanti kita lanjutkan aja, ada testimoninya. Ini testimoninya dari siswa kita. Lanjut aja ya. Kita lanjut ke diskusi kelompok. Terakhir ini Bapak Ibu, sesi terakhir ya. Kita diskusi kelompok dulu, silakan Bapak Ibu. Sudah saya berikan, sudah share untuk materinya, bukan materi, kelompoknya, kasus yang dibahas hari ini. Yang pertama kelompok kasus 1, silakan yang kelompok 1, kasus 2, kelompok 2 dan kasus 3, kelompok 3. Nah, dalam kelompok masing-masing pelajari kasus yang disediakan, kemudian lakukan analisis yang mendalam terhadap kasus yang disediakan dan jawab pertanyaan di setiap kasus yang disajikan. Saya kasih waktu kira-kira 10 menit Bapak Ibu untuk berdiskusi ya Bapak Ibu, sambil saya dengarkan lagu profil pelajar Pancasila.
Pancasila. Mungkin Bapak Ibu kita juga akan mengenalkan lagu ini juga kepada siswa. Mungkin saran masukan kepada Pak Diki, walaupun kita belum sekolah penggerak, mungkin sebelum apa namanya upacara bolehlah kita nyanyikan lagu. Ini informasi dari Kementerian, dari Kementerian Pelajar Pancasila. Ini sudah saya lakukan kelas-kelas yang saya ajar. Saya dengarkan profil belajar Pancasila. Ya. Ini sebelum apa upacara, sesudah upacara boleh. Jadi kita nanti pada saat kurikulum merdeka belajar kita sudah siap seperti itu. Sambil Bapak Ibu silakan diskusi dulu Bapak Ibu. Ada yang berdiskusi 1, 2, 3 kasus yang saya berikan. Baik, Bapak Ibu, saya sambil membacakan, kita langsung saja presentasi kelompok 1 ya. Kasus 1 seperti ini Bapak Ibu. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, ya, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni namanya. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Nah, seperti itu. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan. Ibu Eni, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada.
Nah, Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Pastikan kalau mereka membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan dan meminta maaf, akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Ya, Ibu Vivi maksudnya. Baik Vivi, Ibu Vivi, Ibu apa tadi? Ibu Eni ya. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kan tidak saling menghormati. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Temannya yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, ya, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email ya kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nih. Nah, pertanyaannya, silakan kelompok 1 nanti. Dalam kasus ini, langkah restitusi apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Santi tadi ya? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apa yang telah diambil oleh Ibu Eni? Ibu Eni kan mengatakan, ayolah nanti saya kena marah Bu kepala sekolah, katanya kan. Dalam menanggapi Vivi dan Natali, jika Anda adalah Pak Hasan, jika ada kepala sekolah kan Pak Hasannya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ya, silakan kepada kelompok 1 perwakilannya, silakan menampilkan jawabannya. Silakan Mbak Divisi. Untuk kasus 1, untuk pertanyaan kasus 1, yang pertama, dalam kasus di atas, langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Untuk kelompok kami, langkah restitusi yang sudah dijalankan yaitu menstabilkan identitas. Karena di situ sudah dijelaskan pada kasus tersebut, berbuat salah itu merupakan hal yang sering dilakukan oleh manusia. Karena manusia tempatnya salah dan manusia itu tidak sempurna. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan. Ibu Santi menanyakan apakah Natali dan Vivi bersedia memperbaiki permasalahan dengan Ibu Eni. Kemudian restitusi yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Ibu Santi menawarkan kepada Vivi dan Natali apa yang akan mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Kemudian dalam kasus di atas, Ibu Eni itu dalam posisi sebagai manajer karena dibuktikan dengan adanya sapa menyapa antara Vivi dan Natali terhadap Bu Eni dalam sikap yang ramah. Kemudian Ibu Eni di sini juga mengingatkan mereka kembali untuk tetap fokus dalam mengerjakan tugas. Ibu Eni. Ya, Ibu Eni. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali, yaitu sebagai manajer. Dan di sini terlihat sapa menyapa antara Ibu Eni dengan Vivi dan Natali. Kemudian jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Kalau menurut kelompok kami, jika saya adalah Pak Hasan, saya mendukung sikap yang diambil oleh Ibu Santi, yaitu bersikap sebagai seorang manajer. Ya, itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Ya, jadi kelompok 1 sudah memberikan jawabannya. Restitusi yang dia lakukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi pemaparannya ya, Bapak Ibu. Nah, apa restitusinya sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi ya, apa pelanggaran yang dia buat, dia kan ribut ya pada pelajaran itu ya. Langkah restitusinya sudah diusulkan yang benar. Nah, kasus di atas, posisi apa yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam itu ya?
review. Jelaskan, ya sudah selesai. Kemudian kalau dia jadi sebagai Pak Hasan, ya ada bagaimana Anda menyikapi langkah yang cukup besar itu? Tapi sebagai manajer ya bagus ya, dia sudah memposisikan dia sebagai menyelesaikan masalah itu ya. Baik, mungkin langsung saja ya. Yang kelompok kedua, silakan kelompok kedua dengan kasus Sabrina tadi, namun datang terlambat. Ya silakan Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulas sedikit tentang kasusnya. Di sini ada Sabrina yang terburu-buru ke sekolah, kemudian menggunakan sepatu yang tidak berwarna hitam. Sedangkan di sekolah itu ada peraturan untuk menggunakan sepatu hitam. Dan sampainya di sekolah, kemudian pada saat masuk kelas ada Pak Lukman langsung menghukum. Ya, jadi saya langsung aja karena ada kaitannya dengan pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya adalah dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa posisinya sudah jelas penghukum karena Sabrina langsung dihukum tidak menggunakan sepatu dari pagi sampai siang pulang sekolah. Ya. Jadi sudah jelas itu hukum. Kemudian pertanyaan nomor 2, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Sudah jelas bahwa kalau sebagai manajer kita tanyakan dulu kenapa bisa tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, kemudian diskusikan apa solusinya dari kesalahan tersebut sehingga mendapatkan titik cerah antara kejadian tersebut atau kasus tersebut. Kemudian yang selanjutnya pertanyaannya adalah Nah, kira-kira bila Anda dalam kepala sekolah, di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kalau menurut saya disiplin, ya, tanggung jawab, kemudian mandirian, jujur, karena hitam, ya, polos gitu ya. Kemudian kita lanjut ke bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Ya, sebagai kepala sekolah tentu memanggil Pak Lukman, kemudian juga menerapkan segitiga restitusi juga. Jadi nggak harus ke siswa, ada segitiga restitusi tadi juga ke kawan sejawat atau bawahan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya jawaban dari Pak Ketua Kesiswaan. Ini mantap ini. Jadi nanti kalau dia kelihatan kasus nih di sekolah kita, anak-anak ada yang tidak menggunakan sepatu hitam, Pak Widi akan melaksanakan segitiga restitusi. Tapi ketika kita yang salah, Bapak Ibu gurunya, jadi pimpinan kita juga harus menjalankan segitiga restitusi. Seorang manajer sebagai kepala sekolah menanyakan kenapa gurunya itu melakukan hal seperti itu, jangan langsung mencat saja seperti itu. Luar biasa Pak Diki, terima kasih. Baik, langsung saja ya, jawabannya sudah baik sekali. Mungkin kita langsung aja ke jawaban yang ketiga. Silakan ketiga, kasus yang ketiga nih. Kasus yang ketiga, ya langsung itu saja boleh. Nih, Anto dan Dino tadi kasus yang ketiga. Ya baiklah, saya akan memaparkan pendapat dari kelompok kami pada case yang ketiga ini. Sedikit ulasan bahwasanya pada case yang ketiga ada Anto dan Dino yang sedang bermain di lapangan basket, lalu terjadi pertengkaran di antara keduanya, di mana Dino menjadi emosi sehingga menarik kemeja Anto dan kancing bajunya itu lepas 3. Mungkin ini juga pernah kita hadapi ya Bapak Ibu. Lalu pertanyaan case-nya, pertanyaan kasusnya yaitu yang pertama,
posisi kontrol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah. Jadi setelah mereka berdua ini bertengkar, dibawa ke ruang kepala sekolah, yaitu ke ruang Ibu Suti. Jadi posisi kontrol Ibu Suti bagus sekali di case yang ini. Ibu Suti mempersilahkan Anto dan Dino masuk dulu, lalu menanyakan permasalahannya ada apa, Nak. Nah, posisinya Ibu Suti di situ tentu saja sebagai manajer, menanyakan, menenangkan Anto dan Dino, lalu juga menanyakan solusinya apa, menawarkan. Jadi harus seperti apa ya untuk bisa mempertanggungjawabkan kesalahan kamu. Lalu ya si Dino pun memberikan jawaban, saya akan memperbaiki kancing bajunya Anto, Bu, bilangnya begitu. Ya, walaupun tidak bisa, nanti ada proses lagi karena si Anto ini tidak bisa menjahit ya, ya. Iya, tidak bisa menjahit karena kan harus dipasang kancing bajunya. Diberikan lagi, oh berarti kamu harus belajar dulu, Nak, belajar menjahit. Ada kelas apa tadi Bu ya? Ada kelas busana ya? Ya. Ada kelas SMK ya. di SMK nih kebetulan. Jadi si Anto ya yang jahit, si Dino belajar menjahit dulu. Jadi dia mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya, belajar menjahit dan menjahitkan baju Anto yang lepas tadi kancingnya juga. Jadi posisi kontrol Ibu Suti bagus sekali sebagai manajer. Lalu bagaimana Dino dan Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Tentu saja kalau Dino, karena Dino ini tadi yang pelaku, dia dikuatkan dengan dikasih kesempatan belajar, bertanggung jawab ya, Nak, apa yang kamu buat berarti kamu harus tanggung jawab. Tapi Bu, saya tidak bisa belajar ya, betul. Jadi disadarkan berarti oleh Ibu Suti, bagus sekali. Sedangkan Anto dikuatkan tentu saja dengan memberikan sabar. Artinya kesabaran itu nanti kan bajunya dibetulkan oleh si Dino, walaupun butuh proses karena Dino belajar dulu untuk menjahitnya di ruang busana seperti itu. Lalu yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus ini tentu saja bisa kita lihat dengan nyata, rasa tanggung jawab. Jadi setiap orang itu tidak lepas dari masalah, pastinya siapapun, termasuk siswa kita. Namun setiap yang kita buat ada timbal balik rasa tanggung jawab. Setelah rasa tanggung jawab, memaafkan. Penting sekali memaafkan ini kesalahan orang lain pastinya. Setelah itu kalau memaafkan kan berarti kita bisa bersabar untuk itu. Seperti itu Bu Dewi. Baik, terima kasih luar biasa jawaban dari Ibu. Saya harapkan sekali setelah dari materi ini kita sudah belajar dari segi garis diskusi, nanti kita bisa terapkan Bapak Ibu sedikit demi sedikit ya di kelas yang kita ajarkan. Jadi kita bisa jadi membuat siswa itu menjadi nyaman ya. Jadi validasi kesehatan yang sudah apa yang dilakukan itu kepala sekolah, seandainya kita kepala sekolah seperti ini, Masya Allah luar biasa ya, punya kepala sekolah yang manajer sekali ya. Dia tidak marah tapi dia memberikan bagaimana solusinya, bagaimana katanya caranya. Dino tadi sudah tahunya katanya saya siap menjahit, tapi menggantikan menjahit, tapi saya tidak bisa menjahit Bu. Nanti saya sediakan katanya pengajar untuk menjahit untuk belajar menjahit dengan guru yang bisa memberikan tata usaha. Luar biasa sekali ya. Jadi itu tadi resolusi, fokusnya adalah pada solusi ya. Kemudian tidak dikuatkan ya kita namanya manusia, ada salah seperti itu. Kemudian nilai kebajikannya yang jelas, satu, anak-anak itu belajar bertanggung jawab ini. Dia bertanggung jawab, dia menghormati, dia menghargai orang lain. Baik, saya sangat senang sekali, bahagia sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu responnya luar biasa ya. Mungkin itu saja ketiga kasus yang sudah saya berikan hari ini. Alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu. Materi yang sudah saya berikan hari ini mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga bermanfaat bagi pihak sekolah. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak SMA Negeri Tugu Mulyo.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Dewan Guru Sekolah SMA Negeri Tugu Mulyo akan memberikan testimoni terhadap kegiatan budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak Angkatan kelima Kabupaten Musirawas yang diselenggarakan oleh Ibu Mimi Wahyuni MPD. Menurut kami, kegiatan budaya positif ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak sekolah yang diwakili oleh saya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, ingin menyampaikan testimoni dari aksi nyata kegiatan calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Musirawas, Ibu Mimi Wahyuni MPD. Aksi nyata budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Mimi Wahyuni merupakan sumber informasi yang baik bagi sekolah, terutama khususnya bagi saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Semoga kegiatan ini dapat terus berjalan, banyak aksi-aksi nyata budaya-budaya positif yang ditanamkan di sekolah kita. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.